Ketika Partai Gerindra didirikan tahun 2008, Pak Prabowo jabatannya adalah Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di dalam petani, Bu, di dalam HKTI, Pak, masalahnya ruwet, masalahnya ribet, masalahnya mumet. Tiap hari Pak Prabowo dapat keluhan dari petani, dari orang-orang kampung, dari orang-orang kecil, dari orang-orang yang lahannya sedikit, dari orang-orang yang lahannya sewa, dari para petani yang pendapatannya lebih besar daripada yang kebutuhannya lebih besar daripada pendapatannya. Tiap hari Pak Prabowo dapat keluhan mereka kurang pupuk. Tiap hari Pak Prabowo dapat keluhan dari mereka kalau panen hanya cukup untuk bayar hutang saja. Tiap hari Pak Prabowo dapat keluhan anak-anak petani susah sekolah. Tiap hari Pak Prabowo dapat keluhan anak-anak petani susah mengobati kalau penyakit. Tiap hari Pak Prabowo mendapat keluhan petani susah dapat rumah. Inilah keluhan-keluhan yang didapat oleh Pak Prabowo tahun 2008 semasa beliau menjadi Ketua Umum HKTI. Pak Prabowo ketika itu berpikir bagaimana cara membela petani. Pak Prabowo waktu itu berpikir bagaimana membela orang-orang yang lemah. Pak Prabowo berpikir bagaimana membela orang-orang yang kecil. Pak Prabowo berpikir bagaimana membela orang-orang yang di desa-desa ini. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Pak Prabowo temannya presiden. Pak Prabowo temannya wakil presiden. Pak Prabowo temannya menteri pertanian. Semua keluhan itu disampaikan kepada para pejabat tinggi negara ketika itu. Memang didengar, memang dicatat, tapi ya dicatat dan didengar. Maka diskusi, bicara dengan kami, kesimpulannya satu. Kalau begini caranya Pak Prabowo, kita harus membuat partai yang maksudnya adalah untuk membela kaum kecil dan orang-orang kecil. Singkat cerita, berdirilah Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra tanggal 6 Februari 2008. Jadi saudara, sejak awal berdirinya partai ini dimaksudkan untuk membela orang-orang kecil dan orang-orang yang lemah. Jadi saudara, partai ini dari kecil, dari awal dimaksudkan untuk membela kaum petani, kaum nelayan, para pedagang, para buruh, para kuli, para tenaga honor, para kuli bangunan, para sopir ojek online, para pedagang pasar, dan orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh keadilan dalam pembangunan. Itu sebabnya Pak Prabowo dengan usianya yang sekarang tidak muda lagi. Itu sebabnya Pak Prabowo yang kalau mau dipikir-pikir hartanya berlebih untuk hidup enak, tapi belum tidak lakukan itu. Memilih untuk berjuang bersama saudara-saudara dan kami semuanya. Hanya cita-citanya hanya satu. Bagaimana negeri kita tambah kuat, bagaimana orang kecil bisa sehat, bagaimana para petani bisa sejahtera, nelayan tambah makmur, mereka hidupnya senyum dan setelah partai berdiri, ternyata tidak cukup partai itu bisa ikut pemilu. Ikut pemilu tidak cukup, partai itu harus dapat suara. Dapat suara tidak cukup, ternyata partai itu harus dapat anggota DPR. Dapat anggota DPR ternyata tidak cukup kalau tidak banyak. Banyaknya kursi ternyata tidak cukup kalau kita tidak punya menteri. Punya menteri pun ternyata tidak cukup kalau kita tidak jadi presiden. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, wahai para kader Gerindra di Cilacap dan Banyumas, wahai para anggota DPR kabupaten kota, wahai para caleg, luruskanlah niat saudara-saudara sekalian menjadi caleg, menjadi anggota DPR, dan niatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah ini.